November 2020 kemarin, BPJS menginformasikan bahwa pekerja yang menerima upah atau PPU khusus yang dibayarkan oleh negara, maka wajib melakukan update data ulang supaya kartu BPJS peserta terbuka blokirannya. Dan di video kali ini aku akan coba jelaskan ternyata tidak semua warga yang menjadi anggota BPJS diminta melakukan hal yang sama. Dan ternyata di BPJS itu ada beberapa jenis kepesertaan program BPJS. Nah, untuk itu di video kali ini saya akan jelaskan jenis-jenis kepesertaan tersebut. Namun sebelum lanjut ke penjelasan, buat kalian yang baru tahu channel aku, gak ada salahnya dong buat kalian dukung terus channel aku agar terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Dan jangan lupa juga hidupkan tombol notifikasinya agar kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi ketika aku upload video terbaru. Pemerintah telah mewajibkan semua warga Indonesia untuk mengikuti program BPJS. Namun faktanya ada sebagian masyarakat yang tidak paham apa itu BPJS. Dan sebagian banyak dari mereka yang kurang menyadari betapa pentingnya memiliki BPJS kesehatan. Sebenarnya BPJS adalah program pemerintah untuk meningkatkan jaminan kesehatan, ekonomi, dan jaminan sosial bagi seluruh warga Indonesia. BPJS sendiri bukan merupakan program baru. Namanya saja yang baru, akan tetapi untuk program-program yang dijalankan BPJS merupakan program peralihan dari program-program pemerintah sebelumnya, yaitu Askes, Jamkesmas, Jamkesda, dan Jamsostek. Nah, dari keempat program tersebut lahirlah BPJS. BPJS dikategorikan menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan jenis kepesertaan BPJS juga dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama jenis kepesertaan BPJS Kesehatan dan yang kedua jenis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berikut ini akan saya jelaskan kepesertaan BPJS menurut kategorinya masing-masing. Yang pertama, jenis kepesertaan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah hasil peralihan atau transformasi dari Askes, Jamkesmas, Jamkesda, dan Jamsostek. Dahulu sebagian orang mengenal Askes, namun sekarang Askes tidak akan ada lagi dan berubah menjadi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, BPJS PBI atau peserta bantuan iuran. Jenis kepesertaan BPJS PBI ini hanya diperuntukkan untuk fakir miskin atau orang tidak mampu menurut data dari Dinas Sosial. Peserta BPJS PBI ini tidak dibebani biaya iuran bulanan karena semua biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Selain fakir miskin dan orang tidak mampu, yang berhak menjadi peserta BPJS PBI adalah orang cacat total tetap. Peserta BPJS PBI ini hanya berhak atas kelas 3 dan hanya akan melakukan pelayanan di puskesmas kelurahan atau desa setempat bagi seluruh warga yang dulunya menjadi anggota program Jamkesda dan Jamkesmas sekarang dialihkan menjadi BPJS PBI. Dan jenis BPJS yang kedua adalah BPJS non-PBI. Berbeda dengan BPJS PBI, BPJS non-PBI ini berkewajiban membayar iuran setiap bulannya. Hal itu dikarenakan karena peserta BPJS non-PBI dianggap mampu dan tidak termasuk kategori fakir miskin maupun orang tidak mampu. Dan lebih lanjut, BPJS non-PBI ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama BPJS non-PBI PPU atau pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah atau PPU adalah setiap orang yang bekerja atau menerima upah atau gaji, misalnya pegawai negeri sipil atau PNS, anggota Polri, anggota TNI, penjabat negara, pegawai honorer, staf ahli, staf khusus, pegawai swasta, dan pekerja lain yang memenuhi kriteria pekerja penerima upah.
BPJS PPU ini didaftarkan oleh perusahaan, sehingga iuran bulanannya sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian lagi ditanggung oleh peserta. Anggota yang diikutsertakan maksimal 5 orang anggota. Yang kedua, BPJS non-PBI PBPU, pekerja bukan penerima upah. PBPU adalah setiap orang bekerja atau pengusaha dengan resiko sendiri, seperti pekerja mandiri atau pekerja di luar hubungan kerja, atau pekerja lainnya yang memenuhi kriteria pekerja bukan penerima upah. Pihak warga negara asing yang bekerja minimal selama 6 bulan di Indonesia termasuk kategori pekerja bukan penerima upah. Untuk iuran bulanannya ditanggung sendiri oleh peserta dan peserta bebas mengikutsertakan anggota keluarganya tanpa adanya batasan. Dan yang ketiga adalah BPJS BP atau bukan pekerja. Yang termasuk kategori BPJS BP atau bukan pekerja adalah investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, dan seterusnya. Untuk kategori bukan pekerja atau BP yang mampu membayar iuran bulanan wajib mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS mandiri atau perorangan dan membayar iuran bulanan sesuai kelas yang diambil. Untuk BPJS mandiri atau perorangan, semua anggota keluarga yang tercantum dalam 1 KK harus didaftarkan menjadi peserta BPJS mandiri dan wajib membayar iuran bulanan. Besar kecilnya iuran peserta ditanggung kelas yang dipilihnya, dengan catatan semua keluarga berada di kelas yang sama. Jenis BPJS yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah yang memberikan jaminan sosial ekonomi untuk setiap pekerja di Indonesia. Perusahaan wajib mendaftarkan setiap karyawannya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran bulanan yang sebagian ditanggung oleh perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah transformasi dari jam sostek. Jadi, setiap pekerja yang sebelumnya sudah terdaftar di jam sostek akan dialihkan secara bertahap untuk jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sistem jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 program perlindungan, diantaranya adalah 1. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK, 2. Jaminan kematian atau JKM, 3. Jaminan hari tua atau JHT, dan yang keempat jaminan pensiun atau JP. Seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi 4 jenis kepesertaan, yaitu yang pertama BPJS Ketenagakerjaan PPU atau pekerja penerima upah. Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang kerja dan menerima gaji atau upah dari pemberi kerja. Kategori penerima upah atau PPU meliputi pekerja sektor formal non-mandiri seperti PNS, TNI atau Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, dan karyawan yayasan. Peserta pekerja penerima upah atau PPU bisa mengikuti keempat program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap. Untuk pendaftarannya dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja, dan untuk iuran JKK dan JKM ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, sementara iuran JHT dan JP ditanggung bersama antara pengusaha dan pekerja. Yang kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan PBPU atau pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah atau PBPU adalah setiap orang yang bekerja yang memperoleh penghasilan secara mandiri. Kategori kepesertaannya meliputi pemberi kerja, pengusaha, pekerja di luar hubungan kerja, pekerja mandiri dan pekerja yang bukan penerima upah, dan juga pekerja informal. Contoh PBPU ini adalah pengacara, dokter, pedagang, petani, pelayan, dan seterusnya.
Peserta PBBU hanya dapat mengikut sertakan 3 program perlindungan secara bertahap, yaitu JKK, JKM, dan JHT yang seluruh iuran dibebankan atau ditanggung oleh peserta itu sendiri. Dan yang ketiga adalah BPJS Ketenagakerjaan Jakon atau jasa konstruksi. Kategori pekerja jasa konstruksi atau Jakon meliputi pekerja pada pelayanan jasa konsultasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerja yang dimaksud adalah pekerja kontrak perjanjian kerja waktu tertentu, pekerja harian lepas, dan pekerja borongan yang telah tiba dalam proyek APBN atau APBD atas dana internasional swasta dan perorangan, dan seterusnya. Lalu, untuk kepesertaannya hanya bisa mengikuti 2 perlindungan, yaitu JKK dan JKM, yang iurannya dibebankan seluruhnya atau sepenuhnya oleh kontraktor. Dan yang terakhir atau keempat adalah BPJS Ketenagakerjaan PMI atau Pekerja Migran Indonesia. Kategori pekerja migran Indonesia atau PMI meliputi setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, dan telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Peserta pekerja migran Indonesia ini bisa mengikuti 2 program, yaitu JKK dan JKM, serta boleh menambah program JHT dengan sukarela. Untuk setiap karyawan, perusahaan harus mengikut sertakan kedua jenis BPJS tersebut, yaitu menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan tidak ada salahnya kita sebagai warga negara yang baik mengikuti dan paham jenis-jenis kepesertaan BPJS ini, sehingga secara tidak langsung bisa dapat ikut andil dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berjiwa gotong royong. Demikian penjelasan dari aku mengenai jenis-jenis BPJS. Semoga bermanfaat dan menambah informasi lagi seputar BPJS. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share agar teman kalian juga tahu informasi-informasi seperti ini. Dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.